Selamat datang di arah baru. Hidup seringkali terasa seperti sebuah ujian yang tak pernah selesai. Kita berjuang menghadapi tekanan, penilaian, bahkan rasa takut gagal. Namun ada satu kebenaran yang diajarkan para filsuf Stoik. Hidup bukan tentang apa yang menimpa kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk merespons. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam kendali diri. Kita tidak bisa menguasai dunia, tetapi kita bisa menguasai pikiran kita. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tetapi kita bisa belajar berlayar. Dan inilah yang membedakan mereka yang terus terjebak pada lingkaran lama dengan mereka yang naik level dalam hidup. Di episode kali ini, kita akan membahas 7 strategi stoik yang sederhana namun mendalam. 7 langkah untuk membantu kita lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dunia apa adanya. Selamat datang, mari melangkah bersama di arah baru. Hidup modern adalah ladang ujian bagi pikiran kita. Setiap hari kita dikepung oleh kebisingan, notifikasi yang tak berhenti, tuntutan pekerjaan yang semakin menumpuk, ekspektasi sosial yang sering tidak realistis, hingga berita buruk yang datang silih berganti. Semua itu adalah bentuk kekacauan yang jika tidak kita kelola, perlahan akan merampas ketenangan batin. Namun justru di tengah badai inilah, filsafat stoikisme menawarkan jalan. Sebuah latihan untuk menenangkan pikiran, bukan dengan menghindari dunia, melainkan dengan menata cara kita menghadapinya. Bagi para stoik, ketenangan bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan keterampilan yang harus dilatih setiap hari. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itu. Artinya, yang membuat kita gelisah bukanlah kekacauan itu sendiri, melainkan cara kita menafsirkan dan menanggapinya. Jika kita belajar menata tafsir kita, maka dunia luar boleh tetap ribut, tetapi jiwa kita tetap tenang. Melatih pikiran agar tenang di tengah kekacauan berarti belajar untuk tidak reaktif. Kita tidak terburu-buru marah ketika ada yang menyinggung. Kita tidak mudah panik ketika ada masalah mendesak. Kita tidak tergesa-gesa menyalahkan keadaan ketika rencana gagal. Justru kita berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih untuk melihat segala sesuatu dari jarak tertentu. Inilah latihan mental untuk menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Di ruang inilah kita menemukan kebebasan untuk memilih sikap terbaik. Seorang stoik sejati tahu bahwa dunia tidak bisa dijinakan sepenuhnya. Kekacauan selalu ada, bising tidak bisa dihentikan. Tetapi ia belajar menciptakan ketenangan batin, layaknya seorang pelaut yang belajar menyeimbangkan perahu di atas ombak. Ombak akan tetap bergulung, namun perahu tidak harus karam. Begitu pula dengan hidup kita. Masalah boleh datang, tetapi kita bisa melatih diri agar tidak tenggelam bersamanya. Cara melatihnya adalah dengan membiasakan diri pada hal-hal kecil. Ketika antrian panjang membuat kita jengkel, jadikan itu momen untuk menguji kesabaran. Ketika ada komentar negatif di media sosial, gunakan itu sebagai latihan untuk tidak membiarkan kata-kata orang lain mengguncang harga diri kita. Ketika rencana harian berantakan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk menguji fleksibilitas pikiran. Dari latihan kecil inilah lahir ketangguhan besar. Ketenangan pikiran juga lahir dari kesadaran penuh, dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Banyak orang kehilangan ketenangan karena pikirannya melayang ke masa lalu yang tidak bisa diubah, atau ke masa depan yang belum tentu terjadi. Stoikisme mengingatkan kita, hadirlah di saat ini. Saat ini adalah satu-satunya ruang di mana kita benar-benar hidup. Ketika kita belajar menambatkan pikiran pada saat sekarang, kekacauan di luar diri akan terasa lebih ringan untuk ditanggung. Namun, melatih pikiran agar tenang bukan berarti menjadi pasif. Justru sebaliknya, ketenangan adalah fondasi untuk bertindak dengan lebih jernih. Orang yang panik membuat keputusan buruk. Orang yang marah mengucapkan kata-kata yang disesali. Tetapi orang yang tenang dapat melihat masalah dengan mata yang lebih jelas, memilih langkah dengan lebih bijak, dan menjalani hidup tanpa terombang-ambing oleh keadaan. Bayangkan sebuah kolam air yang keruh karena terusik batu. Jika kita biarkan, air akan kembali jernih dengan sendirinya. Begitu pula pikiran kita. Jika kita tidak terus-menerus mengaduknya dengan kecemasan dan reaksi berlebihan, lambat laun pikiran
akan menemukan kejernihannya sendiri. Dan dari kejernihan itulah lahir ketenangan sejati. Naik level dalam hidup bukan berarti menghapus kekacauan di sekitar kita. Itu mustahil. Naik level berarti belajar berdiri kokoh dengan hati yang tenang meskipun dunia sedang bergejolak. Inilah latihan pertama seorang stoik, menjaga kejernihan batin di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terjebak oleh satu hal yang tampak sepele, namun sebenarnya sangat berpengaruh. Kebingungan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kita marah karena merasa dihina, padahal mungkin orang lain hanya sedang berbicara tanpa maksud menyerang. Kita cemas menghadapi masa depan, padahal belum ada satupun bukti nyata bahwa hal buruk benar-benar akan terjadi. Kita kecewa berlebihan saat gagal, padahal kegagalan itu hanyalah peristiwa biasa, bukan tanda kehancuran diri. Inilah yang membedakan orang yang dikendalikan emosi dengan orang yang mampu memisahkan emosi dari realita. Filosofi Stoik mengingatkan kita, manusia terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal itu. Emosi yang kita rasakan seringkali bukan cerminan realita, melainkan tafsir yang kita berikan pada realita. Dan tafsir itu bisa keliru, bisa berlebihan, bisa pula menyesatkan. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika seseorang menolak ajakan kita, pikiran yang tidak terlatih akan segera bereaksi dengan perasaan ditolak, diremehkan, bahkan tidak berharga. Namun realitanya, penolakan itu bisa saja terjadi karena orang tersebut sibuk, punya urusan lain, atau sekadar tidak sesuai waktunya. Emosi kita berkata, aku tidak dihargai, tetapi realita tidak selalu demikian. Jika kita mampu memisahkan keduanya, kita akan terhindar dari luka yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Pisahkan emosi dari realita berarti melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum percaya pada reaksi batin pertama yang muncul. Saat emosi datang, jangan langsung mempercayainya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti nyata? Atau hanya tafsir dari pikiranku? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi pagar yang menjaga kita agar tidak terseret ke dalam arus emosi yang menyesatkan. Seorang stoik tidak membunuh emosi, tetapi ia belajar mengendalikannya. Ia tahu bahwa emosi adalah reaksi alami manusia, namun tidak semua emosi pantas dijadikan dasar tindakan. Marah bisa datang, cemas bisa muncul, sedih bisa hadir, tetapi yang membedakan orang bijak dengan orang yang diperbudak emosi adalah kemampuan untuk memberi jarak. Di jarak itulah kita bisa menimbang, apakah emosi ini mencerminkan realita atau hanya ilusi yang lahir dari pikiranku. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi krisis finansial. Emosi pertama yang muncul biasanya panik. Takut kehilangan segalanya, takut gagal bangkit, takut dipandang rendah. Namun realita yang ada adalah angka, catatan keuangan, serta kondisi yang bisa dihadapi dengan langkah konkret. Jika ia membiarkan panik mendikte, ia mungkin akan menyerah atau mengambil keputusan ceroboh. Tetapi jika ia mampu memisahkan emosi dari realita, ia bisa menenangkan diri, melihat situasi sebagaimana adanya, lalu mencari jalan keluar dengan lebih jernih. Disinilah kita menemukan perbedaan besar. Emosi tanpa kendali membuat kita terombang-ambing, sedangkan emosi yang diberi jarak membuat kita tetap bisa mengendalikan arah hidup. Latihan praktis yang bisa kita ambil adalah dengan menulis. Ketika sebuah peristiwa memicu emosi kuat, tuliskan apa yang sebenarnya terjadi secara objektif. Bukan tafsir, bukan asumsi, tetapi fakta. Misalnya, hari ini atasan saya mengkritik pekerjaan saya. Itu realita. Kemudian pisahkan dengan emosi. Saya merasa tidak kompeten. Ketika kita menuliskan keduanya secara terpisah, kita mulai melihat dengan jelas bahwa emosi bukanlah realita. Dari situ, kita bisa memilih respons dengan lebih bijak. Orang-orang yang mampu memisahkan emosi dari realita tidak berarti hidupnya bebas dari rasa sakit atau kecewa. Mereka tetap merasakannya, tetapi tidak larut di dalamnya. Mereka tahu kapan emosi harus didengar dan kapan emosi hanya harus dilepas. Naik level dalam hidup berarti belajar mengurangi kesalahan yang lahir dari keputusan terburu-buru karena emosi.
Dengan pikiran yang jernih, kita akan lebih tenang menghadapi hinaan, lebih sabar menghadapi kegagalan, dan lebih bijak dalam menyikapi kesulitan. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa dunia tidak pernah seberat yang kita bayangkan. Yang berat adalah tafsir yang kita ciptakan sendiri. Itulah inti dari latihan stoik ini. Memisahkan emosi dari realita, agar kita bisa melihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita takutkan. Salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hidup manusia adalah tuntutan akan kesempurnaan. Kita ingin hidup berjalan tanpa celah, tanpa kegagalan, tanpa luka, tanpa salah langkah. Kita menuntut diri kita untuk selalu tampil kuat, selalu benar, selalu berhasil. Dan ketika realita tidak sesuai harapan, kita mulai kecewa, menyalahkan diri, bahkan merasa hidup ini tidak adil. Padahal, stoikisme mengingatkan kita akan sebuah kebenaran sederhana. Hidup tidak pernah dimaksudkan untuk sempurna. Hidup adalah proses yang dipenuhi ketidaksempurnaan. Seneca, salah satu filsuf stoik besar, pernah mengatakan bahwa tidak ada orang bijak yang bebas dari kelemahan. Bahkan mereka yang terlihat paling tenang, pernah juga diguncang badai batin. Maka, jika para filsuf saja mengakui kelemahan, mengapa kita masih menolak kenyataan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kodrat manusia? Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah atau pasrah pada kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu mampu, tidak selalu benar, dan tidak selalu kuat. Dengan mengakui hal itu, kita membebaskan diri dari beban ekspektasi yang tidak realistis. Kita berhenti menuntut diri menjadi manusia setengah dewa dan mulai belajar menjadi manusia seutuhnya. Banyak orang jatuh bukan karena kegagalan itu sendiri, melainkan karena menolak kenyataan bahwa kegagalan bisa terjadi. Mereka terjebak pada rasa malu, menyalahkan diri, bahkan berhenti mencoba. Padahal jika kita menerima ketidaksempurnaan, kegagalan hanya menjadi batu pijakan, bukan jurang. Ia menjadi pelajaran, bukan akhir dari perjalanan. Mari kita renungkan, seorang seniman yang berusaha melukis dengan sempurna justru akan terjebak pada ketakutan menggoreskan kuas. Tetapi ketika ia menerima bahwa lukisannya tidak harus sempurna, ia akan berani menuangkan ekspresi, dan dari sanalah lahir karya yang hidup. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita terlalu terobsesi pada kesempurnaan, kita akan lumpuh oleh ketakutan. Tetapi jika kita menerima ketidaksempurnaan, kita akan berani melangkah, mencoba, dan bertumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jika kita berharap kesempurnaan, kita akan terus kecewa. Tetapi jika kita menyadari sejak awal bahwa hidup ini penuh ketidaksempurnaan, maka setiap kekurangan akan lebih mudah diterima. Epictetus berkata, "Jangan berharap peristiwa terjadi sebagaimana yang kau inginkan, tetapi berharaplah peristiwa terjadi sebagaimana adanya, maka engkau akan tenang." Menerima ketidaksempurnaan juga berarti menerima orang lain apa adanya. Kita sering terluka karena mengharapkan orang lain berlaku sesuai standar kita. Kita ingin mereka selalu memahami, selalu mendukung, selalu adil. Tetapi manusia tetaplah manusia, penuh keterbatasan, penuh cacat, penuh kelemahan. Ketika kita menerima itu, kita berhenti menuntut terlalu banyak dan mulai menumbuhkan empati. Kita bisa tetap mencintai meskipun ada kekurangan, bisa tetap menghargai meskipun ada celah. Ada satu latihan praktis yang dapat membantu kita. Setiap kali kita merasa terganggu oleh kesalahan, baik dari diri sendiri maupun orang lain, tanyakan, apakah ini bagian dari kodrat manusia? Hampir selalu jawabannya adalah ya. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Maka alih-alih marah atau putus asa, kita bisa belajar berkata, ini wajar, dan dari sini aku bisa tumbuh. Naik level dalam hidup bukan berarti menjadi sempurna. Itu mustahil. Naik level berarti mampu berjalan dengan kepala tegak, meskipun langkah kita goyah. Naik level berarti mampu menerima kegagalan tanpa kehilangan arah. Naik level berarti mampu melihat ketidaksempurnaan, lalu tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan hati yang teguh. Pada akhirnya, menerima ketidaksempurnaan adalah seni berdamai dengan realita. Ia bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin.
Karena hanya mereka yang berani menerima ketidaksempurnaan, yang mampu hidup dengan tenang, berani melangkah, dan benar-benar bebas dari jerat ekspektasi palsu. Dalam hidup, kita seringkali lebih pandai berbicara daripada bertindak. Kita pandai merencanakan, membuat daftar tujuan, bahkan mengumbar kata-kata besar tentang apa yang ingin kita capai. Namun tanpa disadari, semua itu sering berakhir hanya sebagai wacana. Kata-kata yang terdengar indah, tetapi tidak pernah benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata. Inilah jebakan yang paling sering menghentikan manusia dari kemajuan. Banyak bicara, sedikit bergerak. Stoikisme mengingatkan kita pada satu hal yang sangat mendasar. Kebajikan bukanlah teori, melainkan praktik. Seorang stoik sejati tidak diukur dari seberapa banyak ia mampu mengutip filsafat, melainkan dari bagaimana ia menjalani hidupnya sehari-hari. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf stoik, menuliskan dalam Meditations, "Jangan habiskan waktu berdebat tentang bagaimana seharusnya orang baik itu. Jadilah orang baik, sederhana tetapi sangat dalam. Wacana tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Tindakanlah yang membedakan mimpi dengan kenyataan. Dunia tidak berubah hanya dengan kata-kata. Dunia berubah karena ada orang yang berani melangkah, meskipun langkah itu kecil dan tidak sempurna." Seringkali kita menunda tindakan dengan alasan yang tampak masuk akal. Kita berkata, "Saya sedang menunggu waktu yang tepat," atau "Saya harus menyiapkan semuanya dulu dengan sempurna." Padahal waktu yang benar-benar tepat tidak akan pernah datang, dan kesempurnaan yang kita tunggu hanyalah ilusi. Jika kita terus menunda, maka tahun demi tahun akan berlalu tanpa ada perubahan berarti. Sementara orang yang memilih untuk bertindak, meskipun dengan langkah sederhana, akan terus bergerak maju. Utamakan tindakan berarti menjadikan setiap hari sebagai ruang praktik, bukan sekadar ruang wacana. Jika kita ingin lebih sehat, jangan hanya membaca tentang kesehatan, tetapi mulailah bergerak, berolahraga, menjaga pola makan. Jika kita ingin lebih bijak, jangan hanya menghafal kutipan filsafat, tetapi mulailah mengendalikan diri, berbicara dengan bijak, dan bersikap adil. Jika kita ingin sukses dalam pekerjaan, jangan hanya membuat rencana panjang, tetapi mulailah bekerja dengan disiplin, meskipun hasilnya belum terlihat. Tindakan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada wacana besar yang tidak pernah diwujudkan. Seseorang yang setiap hari menulis satu halaman pada akhirnya akan menyelesaikan sebuah buku. Tetapi seseorang yang hanya berbicara tentang keinginannya menulis, selamanya akan terjebak pada bayangan buku yang tidak pernah lahir. Filsafat stoik mendorong kita untuk fokus pada apa yang ada di bawah kendali kita. Dan tindakan adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan hasil sepenuhnya, apakah usaha kita akan membawa kesuksesan besar atau tidak. Tetapi kita bisa mengendalikan usaha itu sendiri. Kita bisa memilih untuk bekerja hari ini, melangkah hari ini, melakukan sesuatu hari ini. Dan dari situlah nilai hidup kita diukur. Dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita katakan akan kita lakukan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan pernah menganggap bahwa hidup seorang filsuf hanyalah berbicara tentang prinsip-prinsipnya. Ia harus hidup sesuai prinsip itu." Inilah pesan bagi kita semua. Kita tidak perlu mengumbar kepada dunia tentang apa yang akan kita capai. Dunia tidak butuh janji kita, dunia butuh bukti nyata melalui tindakan kita. Maka, naik level dalam hidup berarti belajar mengurangi jarak antara kata-kata dan perbuatan. Belajar menutup mulut sedikit lebih banyak dan menggerakkan tangan sedikit lebih sering. Belajar berhenti menunggu waktu ideal dan mulai bertindak dengan apa yang ada. Karena setiap langkah nyata, sekecil apapun, adalah kemenangan atas wacana kosong. Ingatlah, dunia tidak mengenang mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi dunia menghargai mereka yang benar-benar bertindak. Kata-kata bisa hilang tertiup angin, tetapi tindakan meninggalkan jejak yang abadi. Naik level dalam hidup berarti berani bergerak, meski perlahan, berani melangkah, meski sederhana, karena pada akhirnya hanya tindakan yang bisa membawa kita dari wacana menuju kenyataan. Salah satu kesalahan terbesar manusia dalam menjalani hidup adalah hanya berfokus pada hasil akhir yang besar. Kita mendambakan pencapaian spektakuler, perubahan drastis,
atau keberhasilan besar yang bisa segera terlihat. Kita ingin sukses dalam semalam, ingin dihargai tanpa proses panjang, dan ingin semua tujuan hidup selesai dalam waktu singkat. Akibatnya, ketika langkah kecil yang kita ambil terasa lambat, kita cepat merasa gagal, putus asa, dan berhenti melanjutkan perjalanan. Padahal filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan sekadar hasil. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan menunggu keajaiban besar. Jalanilah hidup hari demi hari dengan baik, dengan sederhana, dengan teguh." Pesan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang lompatan besar, melainkan tentang pijakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kemajuan kecil yang dirayakan setiap hari jauh lebih berarti daripada menunggu momen besar yang mungkin tidak pernah datang. Seseorang yang berlatih membaca satu halaman buku setiap hari dalam setahun akan menamatkan puluhan buku. Seseorang yang menabung sedikit demi sedikit setiap hari pada akhirnya akan memiliki simpanan yang besar. Seseorang yang berusaha mengendalikan amarah sekali demi sekali akan perlahan-lahan berubah menjadi pribadi yang lebih tenang. Rayakan kemajuan kecil bukan berarti kita puas dengan pencapaian seadanya, melainkan kita belajar melihat nilai dari setiap langkah. Satu langkah mungkin tampak sepele, tetapi 1000 langkah kecil itulah yang membentuk perjalanan panjang. Tanpa kesadaran ini, kita akan terjebak dalam ilusi bahwa hanya hasil besar yang berharga, sementara proses sehari-hari terasa sia-sia. Hidup sesungguhnya adalah akumulasi dari kebiasaan kecil. Apa yang kita lakukan hari ini, meskipun tampak sederhana, akan membentuk siapa kita dalam 5 atau 10 tahun mendatang. Jika kita terbiasa berbuat baik, sekecil apapun, maka diri kita akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh kebaikan. Jika kita terbiasa belajar sedikit demi sedikit, maka kita akan menjadi orang yang berpengetahuan luas. Dan jika kita terbiasa bersabar, maka perlahan kita akan menjadi pribadi yang teguh. Masalahnya, banyak dari kita meremehkan langkah kecil. Kita merasa membaca satu halaman tidak berarti. Kita merasa menabung sedikit tidak ada gunanya. Kita merasa belajar mengendalikan diri sekali saja tidak cukup. Padahal justru dari kebiasaan kecil itu, karakter dibentuk. Stoikisme menekankan pada praktik sehari-hari, bukan pada teori yang besar. Epictetus tidak mengajarkan kita untuk bermimpi menjadi bijak dalam semalam, melainkan untuk berlatih mengendalikan diri dalam hal-hal kecil setiap hari. Rayakan kemajuan kecil juga berarti memberikan penghargaan pada diri sendiri tanpa menunggu pengakuan orang lain. Dunia mungkin tidak pernah melihat betapa sulitnya kita menahan diri untuk tidak marah hari ini. Dunia mungkin tidak tahu bahwa kita berusaha bangun lebih pagi untuk memulai hari dengan baik. Dunia mungkin tidak mengapresiasi bahwa kita sedang berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Namun, itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah kita menyadari bahwa kita sedang melangkah, bahwa kita sedang bertumbuh, bahwa kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Ketenangan batin lahir ketika kita mampu menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan. Dengan merayakan kemajuan kecil, kita tidak lagi merasa hidup ini kosong hanya karena tujuan besar belum tercapai. Sebaliknya, kita menemukan makna dalam setiap langkah. Hari demi hari menjadi berarti, bukan karena hasilnya langsung besar, tetapi karena setiap hari kita tahu, ada sesuatu yang sedang diperbaiki, ada sesuatu yang sedang dibangun. Naik level dalam hidup bukan berarti menunggu satu momen besar yang mengubah segalanya. Itu jarang terjadi. Naik level berarti mengumpulkan ribuan langkah kecil yang perlahan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita akan terkejut melihat betapa jauh perjalanan itu telah membawa kita. Hanya karena kita mau menghargai dan merayakan kemajuan kecil setiap hari. Jadi jangan remehkan langkah hari ini. Jangan pandang sebelah mata usaha sederhana yang kau lakukan sekarang. Karena sejatinya itulah yang sedang membentuk masa depanmu. Belajarlah merayakan proses kecil itu, karena disitulah letak kekuatan sejati seorang manusia. Di dunia yang serba cepat dan penuh pencitraan ini, banyak orang terjebak dalam paradoks. Mereka berusaha terlihat baik di depan orang lain, tetapi tidak selalu berusaha menjadi baik dalam kesehariannya. Di hadapan publik, mereka tampak sopan, tenang, dan penuh kebaikan. Namun di balik layar, dalam kehidupan pribadi, seringkali wajah itu berbeda. Penuh amarah,
penuh kebohongan, atau penuh kelemahan yang ditutupi. Inilah yang membedakan hidup yang dangkal dengan hidup yang berakar kuat. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun integritas menjadi pribadi yang sama, baik di depan orang lain maupun ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Marcus Aurelius menuliskan, "Hiduplah seolah-olah seorang filsuf melihat setiap perbuatanmu." Maksudnya sederhana, bertindaklah dengan nilai dan prinsip, bahkan ketika tidak ada mata yang mengawasi. Integritas adalah pondasi yang membuat hidup kita kokoh. Tanpa integritas, kita mudah terombang-ambing oleh opini dan penilaian orang lain. Kita sibuk menyesuaikan diri dengan siapapun yang ada di hadapan kita, seolah identitas kita hanya bergantung pada panggung sosial. Namun orang yang berintegritas tahu siapa dirinya, apa yang diyakini, dan bagaimana ia harus bertindak. Ia tidak berubah-ubah hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadilah orang yang sama di depan maupun di belakang, berarti berhenti hidup dalam dua wajah. Tidak lagi ada kepribadian publik yang berbeda jauh dengan kepribadian pribadi. Apa yang kita katakan selaras dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita janjikan sejalan dengan apa yang kita tepati. Dan inilah yang menjadikan seseorang benar-benar dihormati, bukan sekadar dipuji. Banyak orang mengira integritas hanya soal kejujuran. Padahal lebih dari itu, integritas adalah kesatuan utuh antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Tidak ada celah besar antara yang kita tampilkan dengan siapa kita sebenarnya. Orang yang berintegritas mungkin tidak sempurna, tetapi ia bisa dipercaya. Karena apa yang tampak darinya adalah cerminan nyata dari isi hatinya. Mari kita bayangkan sebuah pohon. Daun dan cabangnya mungkin bisa dipangkas, dihias, bahkan dipalsukan dengan daun plastik agar terlihat indah. Namun akar pohon tidak bisa dipalsukan. Jika akarnya rapuh, pohon itu akan tumbang pada saat badai datang. Integritas adalah akar itu. Ia tidak selalu terlihat, tetapi justru menentukan seberapa kokoh kita berdiri ketika hidup menguji. Stoikisme menekankan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Harta, kedudukan, dan reputasi hanyalah tambahan yang bisa datang dan pergi. Tetapi integritas yang tertanam dalam diri tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bahkan ketika semua yang kita miliki hilang, jika integritas kita tetap terjaga, kita masih memiliki sesuatu yang tak ternilai, martabat. Membangun integritas bukanlah pekerjaan sekali jadi. Ia adalah latihan yang konsisten setiap hari. Ketika kita menolak melakukan hal kecil yang salah, meskipun tidak ada yang melihat, itulah latihan integritas. Ketika kita berkata, jujur meski kebenaran itu pahit, itulah latihan integritas. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan hormat meskipun tidak ada imbalan, itulah latihan integritas. Dari hal-hal kecil inilah terbentuk kekuatan besar. Naik level dalam hidup berarti melepaskan topeng-topeng yang selama ini kita kenakan untuk pencitraan. Tidak lagi sibuk mencari pengakuan, tetapi fokus membangun karakter sejati. Karena pada akhirnya, pengakuan bisa lenyap, tetapi integritas akan tetap hidup bersama kita sampai akhir. Integritas juga memberi kita ketenangan batin. Orang yang hidup dalam kepalsuan selalu dibayangi rasa takut terbongkar. Mereka harus terus-menerus menjaga citra, menyembunyikan sisi gelap, dan hidup dalam tekanan. Tetapi orang yang berintegritas tidak perlu berpura-pura. Ia bebas karena dirinya yang terlihat dan dirinya yang tersembunyi adalah satu dan sama. Maka bangunlah integritas. Jadilah orang yang sama di hadapan siapapun, di depan publik, di rumah bersama keluarga, bahkan ketika hanya ada dirimu sendiri. Karena itulah tanda kedewasaan sejati. Kita tidak lagi hidup demi penampilan, tetapi demi kebenaran. Naik level dalam hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai di luar, melainkan siapa kita di dalam. Dan orang yang berintegritas meski sederhana akan selalu berdiri lebih tinggi daripada mereka yang hidup dalam kepalsuan. Dalam perjalanan hidup, banyak orang terlalu sering mencari guru di luar dirinya. Mereka berharap ada sosok bijak yang memberi jawaban untuk setiap pertanyaan, atau ada figur yang bisa menuntun di setiap langkah. Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa guru terbesar yang bisa kita miliki sesungguhnya ada di dalam diri sendiri. Menjadikan diri guru berarti melatih kemampuan untuk mengevaluasi, merefleksikan, dan membimbing langkah kita tanpa harus selalu bergantung pada pengakuan atau arahan dari luar. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations,
Carilah tempat untuk menyendiri dalam dirimu sendiri, dan di sana engkau akan menemukan ketenangan. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa jawaban sejati seringkali bukan ditemukan di luar, tetapi dalam keheningan batin. Mengapa kita perlu menjadikan diri guru? Karena hidup bukanlah buku teks yang sudah lengkap dengan petunjuk. Setiap orang menjalani jalan yang unik dengan tantangan yang berbeda. Guru di luar bisa memberi arahan umum, tetapi hanya kita yang benar-benar tahu medan hidup yang sedang kita lalui. Hanya kita yang bisa merasakan jatuh bangun, luka, sekaligus kebangkitan yang membentuk perjalanan ini. Jadikanlah pengalamanmu sebagai bahan pelajaran. Setiap kegagalan adalah kelas, setiap kesalahan adalah pengingat, dan setiap keberhasilan adalah bukti bahwa ada langkah benar yang bisa diulang. Seseorang yang bijak bukanlah dia yang tidak pernah salah, melainkan dia yang mampu menjadikan kesalahannya sebagai guru yang paling setia. Stoikisme juga menekankan latihan refleksi harian. Seneca menulis bahwa setiap malam ia merenungkan apa yang sudah ia lakukan, mengevaluasi hal yang baik maupun yang buruk, lalu bertekad memperbaikinya esok hari. Dengan cara itu, ia tidak pernah berjalan buta. Ia selalu membawa lentera dari refleksi diri untuk menerangi langkah ke depan. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Saat hari hampir berakhir, tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini aku hidup sesuai dengan nilai yang kupegang? Apakah aku membiarkan emosiku menguasai diriku, ataukah aku yang mengendalikannya? Apakah ada hal kecil yang bisa kulakukan lebih baik besok? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan diri kita sekaligus murid dan guru. Kita belajar dari pengalaman, sekaligus membimbing diri untuk tidak mengulang kesalahan. Menjadikan diri guru bukan berarti menutup diri dari nasihat orang lain. Kita tetap bisa belajar dari banyak sumber, buku, tokoh bijak, bahkan pengalaman orang lain. Namun peran utama tetap ada pada diri sendiri, karena kita yang menafsirkan, menyaring, dan memutuskan bagaimana semua itu akan diaplikasikan dalam hidup kita. Naik level dalam hidup tidak datang dari sekadar menyalin kebijaksanaan orang lain, tetapi dari keberanian untuk menguji, mempraktikkan, dan menginternalisasi kebijaksanaan itu ke dalam hidup nyata. Dengan kata lain, guru sejati bukan hanya memberi kata-kata, tetapi mengajarkan dengan kehidupan yang dijalani. Dan itulah yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, menjadikan hidup kita sebagai ruang belajar yang terus terbuka. Orang yang menjadikan diri guru tidak akan mudah terseret arus opini publik. Ia tidak gelisah hanya karena hidupnya berbeda dengan standar orang lain. Ia tahu bagaimana menilai dirinya dengan jujur, bukan dengan ukuran dunia luar yang seringkali berubah-ubah. Inilah bentuk kebebasan batin yang jarang dimiliki orang yang terlalu sibuk mencari validasi. Dengan menjadikan diri guru, kita belajar satu hal penting. Tanggung jawab atas hidup tidak pernah bisa dipindahkan. Kita bisa menerima masukan, kita bisa mendengarkan saran, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan kita. Dan keputusan itulah yang menentukan arah hidup kita. Maka jangan tunggu dunia mengajarimu segalanya dengan keras. Belajarlah dari dalam, bahkan sebelum pengalaman pahit datang. Latih pikiranmu untuk merenung, latih hatimu untuk jujur, dan latih dirimu untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus selalu diarahkan orang lain. Pada akhirnya, orang yang mampu menjadikan dirinya guru akan berjalan lebih tegap. Ia tidak lagi buta dalam kegelapan, karena setiap hari ia menyalakan cahaya refleksi untuk menuntun jalannya. Ia tidak lagi goyah oleh pendapat orang, karena ia tahu apa yang benar bagi dirinya. Dan itulah tanda bahwa ia telah naik level dalam hidup. Ia tidak hanya menjadi murid kehidupan, tetapi juga guru bagi dirinya sendiri. Hidup adalah perjalanan yang tak pernah berhenti memberi ujian. Kita tidak bisa memilih apa yang akan datang, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menyikapinya. Dari melatih pikiran agar tenang, memisahkan emosi dari realita, menerima ketidaksempurnaan, hingga berani menekankan tindakan nyata, semuanya adalah latihan untuk naik satu tingkat dalam hidup. Kemajuan kecil yang dirayakan setiap hari, integritas yang dijaga dimanapun kita berada, serta keberanian untuk menjadikan diri sendiri guru, semua itu membentuk fondasi yang kokoh agar kita tidak mudah diguncang oleh dunia luar. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba,
melainkan hasil dari latihan harian. Dan latihan itu ada di tangan kita masing-masing. Jika kita konsisten, maka perlahan kita akan menemukan bahwa hidup yang tadinya terasa berat bisa dijalani dengan lebih ringan, penuh makna, dan tidak mudah dikendalikan oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Bila Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan terus ikuti konten di channel Arah Baru. Di sini kita bersama-sama belajar melatih pikiran, memperkuat hati, dan menemukan arah hidup yang lebih tenang, sekaligus lebih berani. Karena setiap hari selalu memberi kesempatan untuk naik level, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.